Halo, kita ketemu lagi dalam mata pelajaran Prakarya. Untuk kali ini, kita akan membahas materi tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Yang pertama, kita mulai membahas dari peternakan. Peternakan adalah budidaya atau pemeliharaan hewan untuk menghasilkan daging, susu, telur yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging adalah bagian lunak yang melekat pada tulang yang ditutupi kulit. Daging dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Daging dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu daging merah dan daging putih. Daging merah adalah daging yang dihasilkan dari hewan yang berkaki empat. Contohnya, sapi, kerbau, kambing, babi, dan domba. Untuk daging putih adalah daging yang dihasilkan dari hewan yang berkaki dua atau jenis unggas. Contohnya, ayam, bebek, dan burung. Daging yang biasa dikonsumsi masyarakat apa saja sih? Yang pertama ada daging sapi. Daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Daging ini berwarna merah. Daging sapi sendiri bisa diolah dengan cara direbus, digoreng, dan dibakar. Adapun olahan daging sapi antara lain rendang sapi, dendeng sapi, bakso sapi, dan stik sapi. Kemudian ada daging kerbau. Nah, ciri khas berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat lebih kasar dibanding dengan daging sapi. Daging kerbau ini biasa dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Adapun olahan daging kerbau tidak jauh beda dengan daging sapi. Di sini ada rendang kerbau, dendeng kerbau, tongseng kerbau, dan lawar kerbau. Kemudian daging selanjutnya ada daging kambing. Di sini daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan daging kerbau. Adapun olahan daging kambing biasanya ada sate kambing, gulai kambing, dan sop kaki kambing. Kemudian daging yang selanjutnya adalah daging babi, di mana daging babi memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi. Lebih mendekati warna daging ayam. Daging babi memiliki serat yang terlihat samar dan sangat renggang. Adapun beberapa olahan daging babi antara lain ada babi kecap, sei babi atau babi asap, kemudian ada babi guling. Selanjutnya adalah daging ayam. Nah, di mana daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi, juga kaya akan vitamin, yaitu vitamin A dan berbagai vitamin B, serta beragam mineral, tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan zinc. Nah, daging ayam sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ayam kampung dan ayam broiler. Untuk ayam kampung ini adalah sebutan untuk ayam peliharaan. Ayam ini memiliki daging yang kenyal dan tidak berlemak. Saat diolah, daging ayam kampung tidak mudah hancur. Bentuk telur ayam ini pun berbeda dengan ayam broiler, yaitu biasanya berwarna putih. Nah, untuk ayam broiler sendiri, jenis ayam ini dipelihara dengan cara diternak. Dipelihara di dalam kandang berukuran besar. Ayam ini merupakan hasil persilangan dari ras-ras ayam yang produktivitas tinggi. Kandungan lemak ayam broiler ini lebih tinggi dari ayam kampung. Untuk telurnya itu biasanya yang kita pakai ayam broiler ya, yang warnanya agak kecoklat-coklatan.
Nah, di sini ada beberapa contoh olahan makanan daging ayam kampung. Biasanya diolah menjadi opor ayam kampung, stim ayam kampung, dan ayam kampung pedas. Untuk pengolahannya sendiri eh, agak sedikit susah daripada ayam broiler karena daging ayam kampung kalau pengolahannya tidak sesuai, dia dagingnya akan alot atau agak keras. Kemudian di sini ada beberapa contoh olahan makanan daging ayam broiler yang biasa kita temui, yaitu ayam tepung, ayam kecap, atau nugget ayam. Nah, sekarang kita masuk di hasil dari peternakan. Apa saja sih hasil dari peternakan? Yang pertama ada susu. Nah, di sini susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Susu juga merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia. Hewan-hewan ternak mamalia lainnya menghasilkan susu selain sapi yang biasa dikonsumsi oleh manusia. Contohnya ada kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Susu sapi banyak diolah menjadi berbagai produk, misalnya yogurt, keju, mentega, susu kental manis, susu bubuk, dan es krim. Produk susu dapat dibedakan menjadi beberapa tipe berdasarkan dengan lemak yang terdapat di dalamnya. Nah, di sini ada beberapa contoh yaitu susu murni, susu kurang lemak atau reduced fat milk, kemudian susu rendah lemak ada low fat milk, dan susu bebas lemak atau free fat milk atau susu skim. Nah, manfaat dari susu sendiri yaitu untuk menguatkan tulang sehingga mencegah osteoporosis, juga berfungsi dalam pertumbuhan tulang menjadi cepat tinggi pada masa pertumbuhan. Kemudian dapat menetralisir racun seperti timah atau logam yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman. Dan yang terakhir itu mencegah terjadinya penyakit darah tinggi karena dapat menggerakkan dinding pembuluh darah sehingga tetap stabil. Hasil peternakan selanjutnya ada telur, yang dimana telur dihasilkan oleh hewan jenis unggas dan ikan, yang sebenarnya adalah cara hewan tersebut berkembang biak dengan bertelur. Dari telur ini akan menetas hewan muda untuk kelestarian jenisnya agar tidak punah. Telur dapat diolah menjadi berbagai olahan dengan cara direbus, digoreng, dikukus, untuk menjadi berbagai hidangan lezat bergizi seperti telur sapi, telur dadar, telur balado, semur telur, pindang telur, telur asin. Telur dapat dikonsumsi manusia dan mengandung nilai gizi yang tinggi. Jenis telur yang biasa dikonsumsi adalah telur ayam kampung, telur ayam broiler, telur puyuh, telur itik, dan telur angsa. Baiklah, sekian materi pengolahan bahan pangan dari peternakan. Untuk pertemuan selanjutnya, materinya kita akan membahas tentang perikanan. Terima kasih telah menyimak.